bangun gudang, bangun pabrik, bangun hotel, bangun rumah tinggal, konstruksi baja seluruh Indonesia. Jakarta solusinya. Ramainya pemberitaan kemarin Bang, yang beredar viral di Twitter itu seperti apa Bang? Ya, yang pertama pastinya saya cukup prihatin ya dengan pemberitaan tersebut, karena tidak yang disampaikan itu menurut saya harus ada pembuktiannya dulu sih ya. Jadi kan kita sebagai masyarakat juga harus paham dan jeli melihat informasi yang beredar di media sosial. Kalau informasi itu apakah fakta ataukah itu berita yang tidak benar gitu loh ya Mas. Nah, kembali lagi, kalau yang dibahas rame di media sosial itu kan kembali lagi ya, kita kalau mau dengar berita yang sebenarnya ya silakan boleh tanya aja sama karyawan saya 136 orang yang masih bekerja dan aktif di perusahaan saya, bagaimana kita memperlakukan karyawan. Sangat saya manjakan Mas karyawan di sini nih Mas. Jadi untuk teman-teman ketahui juga ya, aturan ini tidak dibeda-bedakan. Semua karyawan yang baru hari pertama kali kerja aja, saya langsung tanya satu hal Mas, kamu punya ongkos nggak buat operasional? Kenapa saya lakukan itu? Saya dulu pernah, waktu keterima kerja bukannya seneng malah bingung, nggak punya ongkos. Ini bisa dikonfrontir semuanya loh, dan ada loh bukti-bukti kita transfer ke karyawan yang baru masuk sehari kerja. Ada karyawan yang baru masuk sehari kerja mau buat nebus ijazah kuliahnya 18 juta kita support ya, mau buat nikah 40 juta kita support. Jadi saya itu lebih ke pernah jadi karyawan, dan ketika saya jadi pengusaha saya tahu banget di posisi karyawan bagaimana saya mau zalim, mau berbuat jahat sama karyawan gitu loh Mas. Dan sekali lagi, pengusaha tidak akan pernah bisa tanpa kerja tanpa karyawan ya. Pengusaha harus benar-benar mengambil tanggung jawab penuh, perhatian, sayang, support system, saling bersinergi untuk mendukung bisnis perusahaan itu maju gitu. Kalau dalam sebuah perusahaan ada namanya aturan-aturan ya, SOP yang sudah disepakati kedua belah pihak ya, baiknya memang harus kedua belah pihak ini, baik dari penyedia kerja sama karyawannya juga harus bisa saling bersinergi untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk sekedar informasi aja ya Mas ya, saudari SDP ini, mantan karyawan saya itu ya, itu saya jujur agak menyayangkan banget sih, karena saya masih ingat betul saudari SDP itu masuk di High Five itu, di perusahaan saya itu. Waktu itu saya masih karyawan Mas, saya masih marketing tahun 2020 ya, kalau saya nggak salah ingat itu antara bulan September atau Oktober lah ya, 2020 itu ya. Dia masuk ke perusahaan saya memohon-mohon sampai nangis, demi Allah saya berani bersumpah ya, mohon Pak, saya pengen kerja Pak, di sini saya nyari kerja susah. Akhirnya saya terima di posisi marketing. Saya sebagai manajer marketing waktu itu, belum jadi ownernya High Five, belum. Nah, ketika dia terima sebagai marketing, saya lihat ini anak introvert gitu, kurang jago berkomunikasi. Saya yang dampingi dia Mas, bahkan saya arahkan dia untuk cari prospek, saya ajarin dia cari prospek di LinkedIn. Nggak lama, 3-4 hari saya ajarin, dia langsung closing virtual office 2 unit di dapat prospeknya dari LinkedIn. Terus berjalannya waktu, saya bimbing. Memang ya selama ini hubungan saya sama dia baik-baik saja gitu loh selama dia bekerja. Anaknya pun juga saya arahkan, juga dilakukan gitu-gitu kan. Ya namanya karyawan kadang adalah kayak membelot-belot dikit gitu. Tapi menurut saya kaget banget sih dengan pemberitaan ini sih, karena saudara SDP ini kerja itu nggak sebulan 2 bulan di perusahaan saya, 21 bulan loh. Selama proses di perusahaan ini, kita ini kan namanya perusahaan kan semua kan by rules, by aturan. Nggak bisa kita semena-mena. Ada data-datanya semua. Bahkan ketika klien itu komplain atas servisnya saudara SDP, terus hubungi ke saya, hubungi ke partner saya, ya kita kasih teguran pun juga nggak main-main pecat karyawan. Ini ada buktinya nih. Pernah kita kasih surat peringatan pertama ya, ada tanda tangannya dia langsung ini ya. Jadi perusahaan ini pun ya meskipun saya nggak ada pengalaman bisnismen,
Tapi kan saya kan orang suka belajar, cari-cari info ya, bagaimana sih mengelola bisnis dan lain-lain, ikutin aturan yang ada dan lain-lain itu. Nah, di tanggal 27 Oktober 2022, kurang lebih 21 bulan beliau kerja. Ini resign mandiri loh. Resign mandiri di perusahaan. Bukan dipecat berarti Bang ya? Nggak ada, ini resign mandiri. Alasannya mau buka usaha. Kan saya selalu dukung kalau karyawan saya pengen hidupnya berkembang, pengen maju, ya kita dukung. Mana bisa kita tahan orang mau keluar untuk kehidupannya lebih baik, masa kita mau tahan, ya? Ini jelas loh yang buat yang bersangkutan, ya. Jadi tidak, menurut saya itu dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik yang si pendalilnya juga harus bisa memberikan buktinya. Untuk sekedar info aja, saudari SDP itu saya bimbing betul-betul dari nol. Boleh ditanyakan aja langsung ke yang bersangkutan, berapa penghasilannya di perusahaan saya, 2 digit terus, ya. Bahkan pernah saya ingat waktu itu ada klien yang saya kasih juga dapat sampai angka 30 juta dalam 1 bulan. Di mana sih rasa syukurnya? Di mana sih ucapan berterima kasihnya kepada orang yang sudah membimbing, mengarahkan, mengajari dia bagaimana ilmu marketing, ya. Saya dari karyawan, dia saksi, saudari SDP ini saksi hidup saya, bagaimana kerja keras saya membimbing mengelola perusahaan ini bersama Pak Sabar sampai saya di titik puncak saya. Itu aktivitas-aktivitas yang saya lakukan gitu. Closing pun saya masih dampingin. Itu prospek pun, karena jadi awalnya itu kan saya ini jadi call center perusahaan gitu loh, jadi marketing gitu loh. Saya ngurusin semua dari A sampai Z itu untuk strategi pemasaran saya gitu loh. Jadi sangat disesalkan sih dengan kejadian ini. Tapi saya kenal baik kan. Beda platform, beda komentar. Kalau di TikTok netizen justru memuji John LBF, di Twitter beda lagi. Berawal dari cuitan @axrlfest, membuat pengguna Twitter @septiadp membongkar sikap asli John. Septia menjelaskan bahwa John tidak segan-segan untuk memotong gaji karyawan hingga memecat para karyawannya jika terdapat komplain dari klien, datang terlambat, hingga tak membalas pesan John di WhatsApp. Cuitan Septia tersebut langsung menuai banyak komentar. Tak sedikit netizen yang mengaku mantan karyawan mengungkapkan hal yang sama. Selain itu, netizen lain juga menyebut bahwa John melakukan eksploitasi terhadap pekerja. Nah, kalau menurut kamu gimana, ladies?